Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dengan nomor mahasiswa 858474214. Program studi Pendidikan Guru PAUD. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila melalui tahapan-tahapan penting, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama adalah BPUPK. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Proses perumusan dasar negara dimulai dengan dibentuknya BPUPK ini, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Tujuan BPUPK dibentuk adalah untuk menyelidiki dan menyusun dasar negara serta sistem pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Pada sidang ini berfokus pada perumusan calon dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang menyampaikan usulan. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau mengajukan 5 asas secara lisan dan tertulis. Asas tertulisnya mirip Pancasila saat ini. Yang kedua yaitu Supomo, mengajukan konsep dasar negara yang disebut paham negara integralistik. Yang terakhir yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni mengajukan usulan 5 dasar yang ia namai dengan nama Pancasila, yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni inilah kemudian kita tetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua yaitu adanya Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama tadi, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan usulan-usulan dasar negara yang menjadi sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun isi Piagam Jakarta adalah hasil rumusan Panitia 9 ini dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang mencantumkan rumusan dasar negara yang berurutan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin pertama tadi dikenal dengan 7 kata yang menimbulkan keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritasnya beragama Kristen, karena dianggap diskriminatif dan tidak mencerminkan persatuan Indonesia secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPK yang telah dibubarkan sebelumnya. Tugas dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang ini dilakukan perubahan krusial terhadap rumusan dasar negara di Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Perubahan krusial atas usulan dari Bapak Muhammad Hatta yang didukung oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan. Frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Adapun tujuan perubahan ini yaitu untuk menghilangkan diskriminasi dan mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia yang beragam agamanya sehingga Pancasila menjadi dasar negara yang inklusif. Tercapailah rumusan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pembukaan undang-undang tersebut termuat rumusan Pancasila yang sah dan berlaku hingga saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan Pancasila ini, maka secara resmi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pelajaran yang kita ambil dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama yaitu musyawarah dan mufakat. Karena Pancasila itu sendiri lahir dari perdebatan oleh para pendiri atau tokoh yang notabene memiliki latar belakang berbeda, budaya berbeda, pandangan serta usulan yang berbeda-beda. Tetapi mereka menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan ataupun pribadi mereka sendiri, yang akhirnya mencapai sebuah kesepakatan yang mufakat. Hal ini tertuang dalam sila yang keempat. Yang kedua yaitu persatuan dalam keragaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa mampu menemukan titik temu yang mampu menaungi semua perbedaan, entah itu perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, yang menunjukkan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan bangsa kita, bukanlah kelemahan. Ini tertuang dalam sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada komitmen dan rela berkorban. Perubahan rumusan sila pertama dari yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa keikhlasan dan jiwa besar dari tokoh bangsa, khususnya dari Indonesia Timur tadi, mengutamakan persatuan demi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh, serta jati diri bangsa, karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti toleransi, gotong royong, dan kekeluargaan. Ini menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi merupakan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan dengan ideologi yang lain. Relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini, misalnya kita menjadikan landasan moral dan etika dalam bertindak. Kita menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia. Ini tertuang dalam sila yang pertama. Pada sila yang kedua, kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, empati, dan rasa keadilan. Pada ranah digital saat ini, kita menolak bullying, hoaks, dan diskriminasi atau SARA, serta kita berusaha menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan beradab. Selanjutnya pada sila ketiga, kita menghadapi arus globalisasi dengan ancaman perpecahan, menekankan kita harus pentingnya cinta tanah air dan menghargai keberagaman baik itu budaya, suku, dan bahasa. Generasi muda saat ini didorong untuk memperkuat solidaritas untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan politik dan pandangan sosial. Selanjutnya, relevansi terhadap sila keempat, kita melatih sikap demokratis dan kritis dalam berorganisasi dan bernegara.
Kita penting untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, contohnya pemilu, menghargai hasil musyawarah, dan tidak memaksakan kehendak dalam interaksi sosial. Relevansi yang sesuai dengan sila kelima, contohnya yaitu mendorong generasi muda untuk memiliki kepedulian sosial dan semangat gotong royong. Misalnya kita saat ini menjadi sukarelawan, aktivis sosial, dan upaya-upaya yang mengurangi kesenjangan sosial ataupun ekonomi, serta kita berjuang untuk kesetaraan akses di berbagai bidang. Secara keseluruhan, Pancasila memberikan kompas moral dan ideologi terbuka yang memungkinkan kita sebagai generasi muda untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.